Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya banggakan, para Marine Superintendent atau pihak-pihak yang terkait lainnya. Kali ini saya akan berbagi yang berkaitan dengan cara melakukan draft survei kapal, ya, cara melakukan. Salah satu cara melakukan draft survei adalah kita melakukan persiapan-persiapan, ya. Dan persiapan-persiapan yang sangat penting dalam melakukan hal draft survei adalah persiapan terkait peralatan apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan draft survei. Peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan draft survei? Yaitu nomor 1 adalah jangka sorong. Dalam bahasa kerennya yaitu vernier caliper, ya, itu adalah jangka sorong. Ini harus kita siapkan di dalam kita melakukan pengukuran draft kapal yang tepat, ya, pengukuran draft kapal yang tepat. Kemudian yang perlu diketahui bahwa kita di dalam melakukan draft survei pasti tidak akan bisa menemukan satu draft yang tepat, karena selalu air ada suatu pergerakan, gelombang naik dan turun, ya. Itu harus diperhatikan benar-benar. Yang kedua yang harus kita siapkan yaitu alat pengukur laser atau laser distance meter, ya. Alat pengukur laser distance meter ini digunakan untuk mengukur draft kapal kita, jaraknya dari tempat kita berdiri sampai ke kapal itu berapa, ya. Itu bisa dijadikan dasar kita di dalam mengukur ketinggian draft kapal. Nanti kita hitung menggunakan trapesium, ya, dengan menggunakan trapesium. Ya, yang ketiga yaitu mengenai alat ukur ultrasonik, ya. Alat ukur ultrasonik yaitu digunakan untuk mengukur ketebalan lambung, ya, ketebalan lambung di berbagai titik. Ini penting untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi yang aman. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena juga memberitahu kepada pemilik kapal, ya, terkait dengan ultrasonik. Jadi di samping alat pengukur namanya laser distance meter, juga ultrasonik. Ini juga kita bawa pada saat kita berada di kapal, ya. Nah, ini merupakan jasa juga. Per titiknya ada harganya, ya, per titiknya. Kemudian namanya papan tarik plumbob. Papan tarik plumbob. Papan tarik plumbob ini adalah pemberat, ya, bob berat yang tergantung di ujung tali yang dijatuhkan ke air, ya, yang dijatuhkan ke air untuk mengukur draft, ya. Ini mungkin digunakan dalam kondisi seperti ini. Katakan ini lambung kapal, kemudian kita turunkan ke air, maka kita akan tahu berapa posisi daripada draft kapal. Kemudian yang perlu yaitu berbagai, sekarang banyak, ya, GPS tracker. Ini gunanya agar kita bisa menentukan di posisi mana kapal tersebut diukur, misalnya di bagian depan, di bagian tengah, di haluan, ya, atau di buritan, ya.
kiri dan kanannya ya. Ini minimal kita di HP pun juga bisa ya, menggunakan HP juga bisa. Kemudian ada namanya perangkat perekam ya, seperti misalnya kamera atau catatan, buku catatan, notebook juga bisa ya. Ini iPad juga kita jadikan sebagai perangkat perekam di dalam melakukan draft survei. Nah, ini yang paling penting yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam melakukan draft survei kita harus sudah menyiapkan software ya. Software yang berisi mengenai ukuran kapal, si partikular, kemudian draft kapal ya. Tinggal kita masukkan, kita bisa menemukan volume daripada kapal tersebut ya. Kemudian peralatan keselamatan untuk draft survei ya, ini sudah umum sebagai seorang surveyor. Life jacket, kacamata, glove ya, bisa menggunakan earplug ya, sepatu safety shoes dan safety helm. Jadi semua ini harus dipastikan bahwa semua peralatan yang kita siapkan tadi dalam kondisi yang baik ya. Pelajari cara mengoperasikan peralatan tersebut, cara menggunakannya, cara memakainya, memastikan pengukuran draft kapal harus akurat, dan keselamatan Anda juga harus dijaga. Itulah kira-kira kawan-kawan semua alat-alat yang harus kita siapkan di dalam melakukan pengukuran draft survei ya, pengukuran draft survei. Demikian kawan-kawan, pada sesi-sesi berikutnya akan saya berikan terkait dengan item-item yang lain. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan kita semua, sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.